semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami mengambil atau mengangkat topik penyalahgunaan teknologi di kalangan mahasiswa, khususnya tentang penggunaan gadget. Di mana mahasiswa menggunakan gadget itu dengan secara berlebihan. Kami juga akan menghubungkan dengan konsep Pancasila sebagai perkembangan iptek. Siap, 5 menit lagi masuk. Siap. Oh, bentar lagi deh, ini ada waktu 4 menit lagi. Duluan lah sana. Udah lah, aku pergi duluan yang ngambil absen ya. Oke. Kayaknya dance ini asik deh. Coba ah. Woi siap, jam segini masih main HP aja. Orang udah pada masuk, kau masih di sini aja main HP. Iya loh, bentar lagi udah siap. Aku udah mau hafal. Duluan sana. Ada lagi kok waktu 2 menit. Kau gitu terus ya, bosan nanti masuk kita yang dimarahin. Iya. Aku nyusul. Tungguin HP-ku. Aduh, udah jam 12:01. Duh, gawat. Aku telat. Duh, gimana nih? Udah telat 4 menit. Sebenarnya kami 3 orang Pak mau ambil spesial di sini, tapi 1 orang lagi masih di kantin. Dia terlambat masuk. Ini sih Pak. Apakah saya masih bisa masuk Pak? Jam berapa ini? Iya Pak. Udah lewat 9 menit Pak. Soalnya tadi saya ada urusan Pak. 1 jam sebelum masuk saya udah di bus kok Pak. Gak apa-apa. Jadi kenapa bisa telat masuk kelas? Iya Pak, tadi ada urusan Pak. Tek. Nah, ini materi dasar dulu seperti dribbling, passing, dan Woi Pia, tutup lah film itu. Bapak itu lagi bicara, nanti bapak itu marah. Santai lah, aku masih bisa dengar Bapak kok. Kuliner Bapak juga kuat. kamu lebih bisa jelasin poin-poin yang barusan Bapak jelaskan? Begini ya, HP itu hanya untuk membantu kita belajar, bukan untuk mengganggu kita. Jadi kalau HP itu mengatur kita bagaimana kita bisa berkembang. Bapak. Data juga bahwa dari tahun 2013, data dari World Bank mengungkapkan hampir 25% anak Indonesia ini tidak aktif bermain di luar, alias dia lebih memilih bermain gawai begitu. Yang pemirsa, akibat bermain smartphone berlebihan, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun di Kabupaten Tanggamus, Lampung didiagnosa dokter mengalami gangguan syaraf atau Bell's palsy. Kecanduan gawai akhir-akhir ini banyak terjadi. Setidaknya hampir setiap bulan, Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada Surabaya menangani 1-2 anak yang kecanduan gawai. Berdasarkan hasil observasi kami di lingkungan kampus, ketergantungan gadget pada mahasiswa tidak muncul secara tiba-tiba. Jika dianalisis menggunakan diagram Fishbone, terdapat beberapa akar permasalahan utama. Pertama, faktor manusia. Banyak mahasiswa kurang memiliki kontrol diri, mudah
berinteraksi, serta mengalami fenomena FOMO, sehingga merasa harus selalu terhubung dengan media sosial. Kedua, faktor metode. Penggunaan gadget tidak dibarengi dengan manajemen waktu digital yang baik. Mahasiswa cenderung menggunakan gadget tanpa tujuan jelas, sehingga waktu belajar tergeser oleh aktivitas hiburan. Ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan pertemanan yang sama-sama kecanduan gadget memperkuat kebiasaan tersebut. Budaya harus selalu online membuat mahasiswa mulai sulit lepas dari layar. 4. Faktor teknologi itu sendiri. Aplikasi di smartphone didesain dengan algoritma yang membuat pengguna ingin terus kembali, diperkuat oleh notifikasi yang muncul tanpa henti. Kelima, faktor kebijakan atau aturan. Kurangnya regulasi kampus mengenai penggunaan gadget saat kuliah, serta minimnya edukasi tentang literasi digital menyebabkan mahasiswa tidak memiliki pedoman yang jelas dalam penggunaannya. Semua akar masalah ini yang akhirnya membentuk perilaku ketergantungan gadget pada mahasiswa. Gantungan gadget memberikan dampak besar bagi mahasiswa maupun Indonesia. Pada tingkat individu, mahasiswa mengalami penurunan fokus dalam pembelajaran, gangguan konsentrasi, dan kekurangan kualitatif interaksi sosial. Presentasi akademik menurunkan karena waktu belajar teralih oleh aktivitas tidak kondusif dan di smartphone. Secara fisiologi, keterangan gadget dapat memicu kecemasan, stres, bahkan tidak kedampak pun mengalami emosi tanpa bentuk perangkat digital dalam skala yang lebih luas. Ketergantungan gadget melemahkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mahasiswa lebih banyak menjadi konsumen teknologi daripada inovator. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi menghambat kemajuan bangsa di era digital karena generasi muda kehilangan kemampuan kritis, kreativitas, dan kedisiplinan yang dibutuhkan untuk bersaing secara global. Jadi di tengah gencarnya perkembangan teknologi, urgensi pendidikan Pancasila menjadi sangat penting. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga pedoman moral dalam memanfaatkan iptek secara bijak. Pada sila kedua dalam Pancasila mengartikan bahwa kemajuan teknologi harus tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Artinya, penggunaan gadget tidak boleh menghilangkan rasa empati, etika, dan rasa tanggung jawab. Yang kelima, menekankan keadilan sosial dalam akses dan memanfaatkan teknologi. Yang artinya itu mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa perlu menggunakan teknologi sebagai alat pengembangan diri, bukan sebagai sumber kemalasan atau ketergantungan pada gadget. Pendidikan Pancasila, mahasiswa diarahkan agar memiliki karakter digital yang beretika, kritis, serta mampu menempatkan teknologi sebagai sarana untuk belajar dan berkarya. Ketergantungan gadget bukan semata persoalan teknologi, tetapi persoalan bagaimana kita mengelola diri digital. Teknologi tidak salah, yang perlu kita perbaiki adalah cara kita menggunakannya. Mari kita jadikan Pancasila sebagai kompas moral dalam memanfaatkan iptek. Kendalikan waktu penggunaan gadget, matikan notifikasi yang tidak penting, gunakan aplikasi pendukung belajar, dan biasakan diri untuk fokus saat berada di kelas atau ketika berinteraksi dengan orang lain. Teknologi diciptakan untuk membantu, bukan mendalikan. Dengan karakter yang kuat, etika yang baik, dan pemahaman Pancasila yang benar, kita dapat menjadi generasi digital yang cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi. Mari kita gunakan teknologi untuk masa depan, bukan untuk menjauhkan kita dari tujuan. Jadilah pengguna teknologi yang bijak, karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Pia, kami sebenarnya bukan marahi kau, tapi sayang kali. Kau itu sebenarnya pintar, tapi HP itu udah ngikat kau. Iya Pia, tiap hari kulihat kau nempel aja sama HP itu. Ya, aku juga tahu, aku juga capek. Tapi gimana ya? Semenit aja aku nggak bisa, nggak buka HP. Kayak ada yang kurang. Ya itu tanda-tanda
Ya itulah tanda-tanda kecanduan, jam belajarmu jadi kacau, tugasmu juga banyak yang telat. Ya sih, tapi aku coba perbaiki deh untuk mengurangi pemakaian HP. Cobalah kita sama-sama belajar untuk waktu HP itu dipakai untuk belajar, bukan untuk menguasai hidup kita. Ya. Iya. Makasih ya kawan-kawan. Oke.